Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Puspitasari dengan NIM 1916010068, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan di Indonesia, dengan dosen pembimbing Bu Sri Ramadan SHI MSI. Baiklah, saya akan membahas tentang terjadinya kesulitan bagi Baitul Mal wal Tamwil atau yang disebut juga dengan BMT untuk mendapatkan anggota baru akibat kebijakan pemerintah selama musim pandemi COVID-19. Yang berkaitan dengan materi kuliah kita yaitu tentang perkembangan Baitul Mal wal Tamwil. Tidak ada seorang ekonom pun yang mampu memprediksi secara tegas akan seberapa buruk nantinya perekonomian kita selama wabah COVID-19 ini. Wabah COVID-19 ini tidak hanya mengancam kesehatan dan jiwa manusia, tetapi COVID-19 ini juga mengancam dan mengganggu berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, tak terkecuali ekonomi dan bisnis syariah. Pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang signifikan terhadap operasional dari badan usaha yang berada di institusi keuangan mikro syariah, seperti pada Baitul Mal wal Tamwil atau yang disebut juga dengan BMT. BMT yaitu salah satu badan keuangan yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu koperasi atau unit simpan pinjam pembiayaan syariah. BMT ini termasuk kepada koperasi yang terdampak akibat kebijakan pemerintah selama musim pandemi COVID-19 ini. Yang pertama, dampak umum yang terjadi akibat kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing atau yang disebut juga dengan jaga jarak dan juga work at home, bekerja di rumah, membuat anggota BMT kesulitan untuk mengumpulkan anggotanya. Hal ini terjadi karena BMT pada masa pandemi ini sulit bertemu langsung dengan masyarakat yang ingin menjadi anggota dari BMT, sehingga terjadi kesulitan bagi BMT untuk mendapatkan anggota baru. Dengan terjadinya kesulitan tersebut, maka berpengaruhlah kepada kas yang dimiliki oleh BMT, di mana kas yang dimiliki oleh BMT selama musim pandemi COVID-19 ini jauh berkurang dari masa sebelum terjadinya COVID-19. Kedua, dampak yang dirasakan oleh BMT dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan social distancing serta work at home membuat anggota BMT banyak melakukan penarikan uang untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kita bisa lihat bahwa dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini membuat masyarakat harus stay at home alias di rumah saja. Bagaimana tidak, kondisi yang seperti ini membuat kita membutuhkan banyak biaya. Biaya yang kita butuhkan pada musim pandemi COVID-19 ini lebih banyak dibandingkan hari-hari biasa sebelum terjadinya COVID-19. Yang ketiga, kita lihat dari sisi keuangan secara umum, di mana sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota karena kebutuhan selama pandemi ini sangat banyak dan konsumsi yang meningkat untuk menjaga imunitas tubuh kita. Diperparah lagi dengan pekerjaan informal usaha dan usaha mikro, kecil dan menengah atau yang disebut juga dengan UMKM tidak beroperasi lagi atau tidak beraktivitas lagi seperti biasanya. Kekhawatiran ini juga timbul pada bulan Ramadan, di mana nantinya anggota BMT akan menarik tabungan mereka untuk persiapan Ramadan dan juga Idul Fitri. Yang keempat, pembatasan operasional karyawan BMT dan penerapan work at home sehingga pendapatan yang diterima oleh BMT sangat menurun drastis dari biasanya. Adanya pembatasan operasional pada karyawan ini memang berdampak pada penurunan pendapatan pada koperasi BMT karena mereka hanya bekerja beberapa hari dan pada waktu tertentu, bahkan ada di antara mereka yang bekerja di rumah sehingga sulit untuk bertemu dengan anggota yang ingin menabung di BMT. Kondisi inilah yang menjadikan
yang menjadikan permasalahan operasional di BMT itu sendiri. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa BMT memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat, sehingga kehadiran BMT ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat, terutama oleh pelaku UMKM. Untuk menghindari hal yang demikian, maka BMT pun membuat kebijakan-kebijakan agar operasional dapat berjalan dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan BMT pun dapat menjalankan operasionalnya seperti sedia kala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.